Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini saya dan teman-teman akan melaksanakan presentasi online, di mana saya ditunjuk sebagai moderator kali ini. Presentasi online kali ini berjudul scheduling atau penjadwalan mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi yang diampu oleh Bapak Muhammad Indra Darmawan, STP MSc. Sebelum masuk ke penyampaian materi, saya akan memperkenalkan teman-teman sekelompok saya, yaitu kelompok 4. Ada Alpiah, Aminah, Karlina, dan saya sendiri, Sania. Penyampaian materi dimulai dengan penyampaian materi dari saya, kemudian ada Alpiah, setelah itu ada Aminah, dan yang terakhir Karlina. Kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu pendahuluan. Penjadwalan merupakan kegiatan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk membantu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, terlebih sebuah instansi atau lembaga yang memiliki agenda penting yang harus dilakukan secara teratur dan rapi. Begitu pentingnya penjadwalan dapat membuat sebuah kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berbanding terbalik dengan pentingnya penjadwalan, proses pembuatan penjadwalan ini merupakan proses yang menyulitkan karena proses ini membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup banyak agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas definisi penjadwalan dan tujuan penjadwalan. Definisi penjadwalan adalah sebagai proses mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan kerja dalam beban kerja dalam proses produksi atau proses manufaktur. Dengan kata lain, penjadwalan produksi adalah penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan dengan jumlah yang diinginkan. Sedangkan tujuan penjadwalan adalah meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu, sehingga total waktu proses dapat berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu. Mengurangi beberapa kelambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian sehingga akan meminimalisasi biaya kelambatan. Membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas dan jenis kapasitas yang dibutuhkan, sehingga menambah biaya yang mahal dapat dihindari. Adapun ukuran keberhasilan dalam penjadwalan adalah rata-rata waktu alir, total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kumpulan job, rata-rata keterlambatan, jumlah mesin yang menganggur, jumlah persediaan. Jadi di sini penjadwalan terdapat 3 tipe penjadwalan, berada secara bersama-sama pada sistem operasi dan kompleks, yaitu yang pertama penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwal ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Oke, yang selanjutnya teknik penjadwalan. Teknik penjadwalan yaitu ada sistem volume produksi terbagi menjadi 6, yaitu sistem volume tinggi, sistem volume menengah, sistem volume rendah,
penyeimbangan lini, run out time, dan pembebanan. Kali ini saya akan membacakan contoh studi kasus dari penjadwalan, yaitu seorang guru di sekolah menyanyi Bina Pokalinda sedang mempersiapkan suatu pertunjukan yang terdiri atas 5 buah lagu dan akan dibawakan oleh 5 siswa. Setiap lagu akan dinyanyikan oleh satu siswi dengan iringan piano dan siswa yang lain. Jumlah siswa keseluruhan hanya ada 5. Ninuk, Anita, dan Lina bisa menyanyi. Tini, Tokiwati, dan Lina bisa bermain piano. Lina harus menyanyikan lagu ketiga. Tokiwati harus memainkan piano untuk lagu keempat. Seorang siswa tidak boleh tampil 2 kali berturut-turut. Pertanyaan, jika Ninuk tiba-tiba sakit sehingga tidak mungkin untuk tampil, maka pernyataan-pernyataan di bawah ini pasti benar kecuali Lina menyanyi lagu pertama, Tini bermain piano untuk lagu pertama, Anita menyanyi lagu kedua, Anita menyanyi lagu keempat, Lina bermain piano untuk lagu kelima. Urutan 1-5 menyanyi, Lina ada di urutan ketiga, dan Tokiwati bermain piano ada di urutan keempat. Jika pada soal disebut bahwa Ninuk tiba-tiba sakit, maka jadwal menyanyi akan dapat disusun sebagai berikut. Urutan 1-5 menyanyi, Lina, Anita, Gina, Anita, dan Lina. Untuk bermain piano, Tokiwati ada di urutan keempat. Dengan jadwal menyanyi seperti di atas, maka dapat dipastikan Lina tidak bermain piano, karena ada kondisi bahwa seorang siswa tidak boleh tampil 2 kali berturut-turut, sehingga hanya ada satu kemungkinan. Urutan 1-5 menyanyi Lina, Anita, Gina, Anita, dan Gina. Untuk piano, Tini, Tokiwati, dan Tini. Dari pilihan, dapat dilihat bahwa pilihan E, Gina bermain piano untuk lagu ke-5 adalah salah. Jawaban E, Gina bermain piano lagu ke-5. Pembebanan atau loading berkaitan dengan penugasan pekerjaan kepada pusat-pusat kerja tertentu sehingga biaya proses, waktu kosong, atau pemenuhan waktu dapat dilakukan seminimal mungkin. Bagan GANTT. Yang pertama, penjadwalan maju. Pekerjaan dimulai seawal mungkin sehingga pekerjaan biasanya selesai sebelum batas waktu yang dijanjikan atau due date. Yang kedua, penjadwalan mundur, kebalikan dari penjadwalan maju. Pengurutan berdasarkan prioritas. Pengurutan atau sequencing mencakup penentuan urutan pekerjaan yang diproses. Beberapa aturan prioritas. Yang pertama, FCFS, First Come First Serve. Pekerjaan yang datang lebih awal pada suatu pusat kerja akan dikerjakan lebih dahulu. Banyak digunakan pada bank, supermarket, kantor pos, dan sebagainya. Yang kedua, SPT, Shortest Processing Time. Pekerjaan yang paling cepat selesainya mendapatkan prioritas pertama untuk dikerjakan lebih dahulu. Banyak dipakai oleh perusahaan perakitan atau jasa. Yang ketiga, EDD, Earliest Due Date. Pekerjaan yang harus selesai paling awal dikerjakan lebih dahulu. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah penjadwalan merupakan kegiatan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk membantu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, penjadwalan produksi adalah penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan produksi dengan jumlah yang diinginkan. Ada 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu yang pertama, penjadwalan angka, yang kedua, penjadwalan jangka menengah, dan yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Nah, itu saja mungkin sedikit presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.